Bicara tentang sholat, sebenarnya kalau kita mau pelajari, sholat itu ada dua jenis. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sholat lahir, dan yang kedua sholat batin atau sholat kolbu. Nah, kalau ditarik dalam ayat-ayat Al-Quran, itu sebenarnya merujuk ke surat Al-Baqarah ayat ke-238 yang bunyinya seperti ini: Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Maksud dari ayat ini dimulai dari hafidhu ala sholawati itu adalah sholat 5 waktu yang kita jalani sehari-hari, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Sedangkan kalau wasolatil wusta itu sholat wusta, sholatnya kalbu. Lalu kenapa kok disebut sholat wusta? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sedang melakukan sholat fisik, sebenarnya kolbu kita juga harus ikut sholat. Kan disebutkan itu dalam hadis Nabi itu, la sholati illa bidkhuril kolbi. Ya meskipun dalam praktiknya kan memang susah. Terkadang kalau kita amati, sholat kita itu pikiran kita melayang kemana-mana, kolbunya juga kemana-mana. Nah, padahal nilainya sholat itu ketika kolbunya bisa hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, dinamakan munajat. Kalau diartikan munajat itu sama dengan curhat, ketemu, ngobrol sama Allah, sholat itu. Dan pasti itu perantaranya tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu harus pakai hati. Makanya ada wasolatil wusta, sholat kolbu. Nah ini loh yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sholat wajib yang lahir itu cuma ada 5. Akan tetapi sholat kolbu inilah yang setiap waktu tanpa ada hentinya, yang harus kita bawa tidak hanya di dalam waktu sholat saja, tapi di luar waktu kolbu kita juga harus sholat di luar waktu sholat. Lalu sholat yang seperti apa sih kolbu kita itu? Jadi sholat kolbu itu tidak ada batasan waktunya, yang mana ini harus dilakukan secara terus menerus. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholati tanha anil faksa'i wal mungkar. Sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya sholat kolbu ini. Tidak hanya sholat yang fisik saja. Jadi sholat kolbu ini dilakukan terus-terusan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ibaratkan itu, simbolisnya masjidnya itu ada di hati kita, lalu dilakukan secara berjamaah. Maksudnya apa? Seluruh anggota tubuh kita, seluruh batin kita juga harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ya ketundukan kepada Allah. Kiblatnya apa? Arah mana saja yang diyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kalau sholat wajib 5 waktu kan simbolisnya sama semua, harus menghadap kiblat. Tapi kalau sholat kolbu ini, karena kita yakin Allah itu ada di mana-mana, ya segala aktivitas kita sehari-hari, mau menghadap ke arah timur, mau menghadap ke arah barat, ke arah selatan ataupun ke arah utara, kalau itu dalam rangka tunduk patuh terhadap perintah Allah, itulah namanya sholat kolbu. Jadi kita itu selalu mikir bahwa wajahnya Allah itu ada di mana-mana. Hidup kita ini
selalu mempertimbangkan apa keinginan Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iya kana budu wa iya kana stain. Sehari-hari dalam hidup kita selalulah hanya memohon pertolongan kepada Allah, tunduk patuh, menyembah hanya kepadanya. Meskipun sudah selesai sholat wajibnya, kolbu kita harus tetap sholat setiap saat dan setiap waktu. Inilah nanti sholat yang bisa dikatakan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada yang heran, kenapa ya kok ada orang itu sholat wajibnya itu rajin, sering ke masjid, akan tetapi kok masih mau korupsi, masih menyakiti hati orang lain, kata-katanya selalu menyakiti orang lain. Nah, itu berarti yang sholat hanya fisiknya saja, kolbunya belum sholat. Padahal kalau menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 238, manusia diperintah untuk sholat wusto, sholat kolbu. Setiap detik dari kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah yang dimaksud oleh Al-Quran.